Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Anggita Aprilia dari kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Montoranadi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari musik kontemporer, perkembangannya, serta konsep dari musik kontemporer sendiri. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran seni budaya. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari musik kontemporer. Menurut saya, pengertian dari musik kontemporer adalah sebuah musik modern yang diciptakan secara mendadak dan bersifat sementara. Musik kontemporer ini juga diciptakan secara kreatif oleh penciptanya dan biasanya selalu mengedepankan sebuah era atau zaman. Jadi, bisa dikatakan juga kalau musik kontemporer ini adalah musik yang tidak pernah ketinggalan zaman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kontemporer sendiri yaitu pada masa yang sama, semasa, dan sewaktu. Di sumber lain yang saya baca, musik kontemporer juga dikatakan sebagai musik garda depan atau avant-garde karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era atau masa. Fungsi dari musik kontemporer adalah salah satunya sebagai lambang dari musik-musik yang tergolong baru, baik musik tersebut berakar pada tradisi maupun tidak. Fungsi lain atau fungsi umum dari musik kontemporer ini biasanya sama seperti musik-musik pada umumnya, yaitu fungsi sebagai fungsi religi atau keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi artistik, dan juga fungsi hiburan. Selain itu, fungsi spesifik dari musik kontemporer ini adalah yang pertama, mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar pada tradisi maupun tidak seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, aktualisasi gata bermusik para komponis. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Karakteristik dari musik kontemporer ini yaitu yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. 3. Ritme yang kompleks. 4. Terdapat banyak suara perkusi. 5. Suara dari alat musik tiup wood, wind, dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, yaitu penggunaan suara sintetis dan elektronik. Yang selanjutnya adalah perkembangan dari musik kontemporer. Menurut sumber yang saya baca, sebenarnya nilai-nilai kontemporer sudah ada sejak masa Sebastian Bach, tepatnya pada abad ke-20. Kemudian, musik jenis ini menjadi musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad tersebut. Kemunculan dari musik kontemporer sendiri juga dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Perancis. Pada kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestra dan piano mulai membuat suara-suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari seni sastra atau seni lainnya. Kadang juga muncul melodi dan ritme yang bukan berasal dari barat. Tangga nada dan chord yang baru juga digunakan pada masa itu. Dipelopori oleh Arnold Schoenberg
Dengan eksperimen tangga nada duodekatonik atau 12 nada, pada musik abad ini memunculkan suara yang enak didengar dengan impresi yang sangat kental. Tokoh lain yang juga mempelopori adanya musik kontemporer adalah Pierre Boulez dengan teknik garapan yang menggunakan idiom dan tata gramatika. Kemudian ada pula Oliver Messiaen dengan teknik garapan musik berupa perbandingan geometri bangunan. Di Indonesia sendiri, musik kontemporer telah berkembang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, sang komponis Indonesia, Amir Pasaribu, hendak memperbaharui lagu-lagu tradisional Indonesia dengan menambahkan beberapa nada yang terkesan lebih dinamis. Kemudian, musik kontemporer makin meluas sejak diadakannya Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tahun 1979. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi dan dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberikan kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Hingga hari ini, para komponis yang pernah terlibat dalam acara tersebut menjadi sosok individu yang sangat memberi pengaruh kuat untuk para komponis musik kontemporer selanjutnya. Pada dasarnya, musik kontemporer di Indonesia meniru gaya barat, akan tetapi yang digunakan adalah alat musik setempat. Ada juga musik kontemporer kombinasi, yaitu perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan musik barat. Contoh dari alat musik kontemporer yaitu alat musik perkusi, angklung, gamelan, kecapi, gitar, piano, seruling, talempong, sasando, dan masih banyak lagi. Musik kontemporer yang terkenal hingga saat ini yaitu antara lain Yuki Ono, David Byrne, Raymond Pettibon, Jean-Michel Basquiat, Kim Gordon, Trombing Gristel, Lonnie Holley, dan masih banyak lagi. Sedangkan musisi musik kontemporer yang tergolong baru pada tahun 2017 yaitu Sky Ferreira, Cameron Avery, Ed Sheeran, Katy Perry, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah konsep dari musik kontemporer. Karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, meskipun sumber-sumber tradisi itu masih terasa dekat. Namun, semua itu tetap kembali pada sikap dan pemikiran individual sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer. Musik kontemporer mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang berpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik kontemporer sendiri bersifat sangat individual, sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Individual di sini dimaksudkan sebagai seorang pencipta dari musik kontemporer selalu mengedepankan kreativitasnya, sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Paham inilah yang coba ditawarkan dalam musik kontemporer, sehingga karya-karya yang lahir sering terjadi pembaruan teknik, baik teknik garapan dan tradisi, yang telah mapan ke dalam bentuk yang baru. Bentuk baru ini misalnya terkesan lebih aneh, nakal, dan juga uraan. Paham ini juga ada hubungannya dengan pengertian dari musik kontemporer, yaitu
bersifat sementara. Jadi musik kontemporer walaupun sudah dibuat bisa dilakukan pengubahan atau perbaikan atau bahkan digarap ulang. Sebagai penutupan, saya akan menyajikan contoh dari musik-musik kontemporer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.